Mengapalah orang berpenampilan bagus, ganteng, orang yang pakai pakaian bersih, suci, rajin sholat ke masjid, mengapa dicurigai? Mengapa dikatakan akan menjadi antek-antek, sarang-sarang, bibit-bibit teroris? Mengapa akan dikatakan radikal? Karena memang dia ke depan berbahaya untuk kehidupan perbuatan mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Tengku Zulkarnain, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kemudian Al-Mukarram Ustadz Jel Fatullah, guru kita bersama. Kemudian Al-Mukarram Ustadz Zulkifli M. Ali, guru kita yang mengingatkan kita tentang akhir zaman. Banyak orang-orang bertaubat karena tausiah beliau. Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tadi Ustadz Tengku Zulkarnain sudah menjelaskan dari mulai zaman Fir'aun sampai balik ke zaman Fir'aun. Lalu kemudian kalau dulu itu kita dipimpin oleh orang yang punya kekuasaan, namanya kekuasaan itu sultah. Apa namanya? Sultah. Orang yang punya sultah itu disebut dengan sultan. Tapi karena orang kita payah menyebut sultan, disebutnya sultan. Sama dengan syaiton jadi setan. Itu sama tuh, sama-sama huruf to. Nah, lalu kemudian ketika sultan ini dilucut, dihabisi kekuasaannya, disebut dengan revolusi sosial. Walaupun sebetulnya itu tidak tepat disebut dengan revolusi sosial. Yang tepat adalah tragedi sosial, bukan revolusi sosial. Dihasutlah rakyat ini untuk mengambil kekuasaan para sultan itu. Akhirnya sultan-sultan dari mulai Sultan Aceh turun ke bawah Sultan Langkat, turun ke bawah lagi Sultan Delhi, turun ke bawah lagi Sultan Serdang, turun lagi ke bawah Sultan Asahan, turun lagi ke bawah Sultan Siak, turun lagi ke bawah Sultan Pelelawan, turun lagi ke bawah Sultan Jambi, lalu kemudian ke kiri di bumi Minangkabau juga dipimpin oleh sultan, lalu kemudian habislah sultan. Lalu dengan habisnya sultan itu, dulu untuk mengurus kekuasaan politik dipimpin sultan. Tapi sultan ini dia paham, sadar diri, tak mengerti agama. Diangkatlah orang yang paham agama, disebut dengan mufti. Diambil dari fatwa. Orang yang mengeluarkan fatwa itu mufti. Maka dengan runtuhnya sultan, maka runtuhlah mufti, hilanglah kuasa agama. Saya kalau mau ceramah ke Brunei Darussalam, itu di briefing dulu oleh orang yang ditunjuk oleh sultan dari lembaga mufti untuk membriefing. Ustaz Abdul Somad kalau ceramah di sini mesti Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan Mu'tazilah, jangan Khawarij, jangan Syiah. Mesti menyampaikan dalam mazhab Syafi'i, tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki dan Ambali. Lalu kemudian menyampaikan tasawuf yang sunni sesuai dengan Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Bukan yang hanya eling mengingat Allah lalu tidak sholat. Mesti sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Mesti sesuai dengan para pendahulu salafus salih. Barulah dibolehkan ceramah. Begitu juga ketika mau mendapatkan tauliyah, mesti diberikan oleh sultan. Tapi lalu kemudian ketika sultan-sultan ini dilucut, dihabisi kekuasaannya, maka tumbanglah mufti-mufti itu, habislah. Tapi kemudian kita tetap husnuzon dan percaya. Kenapa? Karena masih terpayungi oleh satu kata syariat. Kata sultan-sultan itu, tak apa-apa kekuasaan kami kalian ambillah, tapi kami masih ada payungnya. Apa payungnya? Ketuhanan dengan menjalankan
syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi ini ancaman. Kalau ada kata syariat, kami yang di timur ini tidak mau, kata saudara-saudara kita di timur. Padahal waktu itu kita sedang menghadapi 3 musuh besar. Pertama Belanda, kedua Jepang, ketiga komunis. Tambah lagi yang satu nih. Sudahlah musuh di depan kita 3, Jepang, komunis, Belanda. Ini mestinya kita bersatu untuk melawan yang 3 ini. Kata yang satu nih, kalau kami tetap ada kata syariat di sana, kami tak mau ikut. Umat Islam waktu itu yang sedang mencari kawan, bukan mencari lawan. Oke lah, kalau kalian berkeberatan dengan kata syariat, turunkan lagi. Maka ketuhanan yang Maha Esa dengan tetap berprasangka baik bahwa ini tetap terjaga. Kenapa? Karena pakai sistem demokrasi, suara yang paling banyak, suara yang paling mayoritas, itulah yang akan menang. 10 anak mau cabut, dipakai sistem demokrasi. Hai anak-anak 10 orang, ayo kita cabut. Suara yang paling banyak itulah suara yang benar. Dalam demokrasi tidak dilihat benar salah, tapi yang dilihat adalah siapa yang paling banyak. 10 anak voting, ayo kita cabut. Setuju 9, cabut. Satu tak mau cabut. Kira-kira waktu itu yang terjadi cabut apa tak cabut? Cabut, karena 9 setuju cabut. Lalu kemudian kalau 10 anak tadi dimasukkan sekolah tahfiz Quran, 9 tahun umurnya hafal dia Quran. Lalu kemudian 10 anak tadi di voting mau cabut. Tiba-tiba yang mau cabut cuman yang 1, yang 9 tak mau cabut. Kira-kira kalau pakai demokrasi cabut apa tak cabut? Tidak cabut. Oleh sebab itu demokrasi itu yang jahat adalah isinya. Maka isinya ini mesti dibodohkan. Karena anak-anak yang hafal Quran ini, dia hafal Arba'in Nawawi, hafal hadis, bisa sholat, penampilannya pun good looking. Ini otaknya tidak bisa dirusak, tidak bisa diganggu dengan game online PlayStation. Emang kecil kepalanya, tapi 30 juz dalam. Ini mengkhawatirkan, ini akan merusak, ini akan mengganggu. Kenapa? Karena pasti dia tidak akan setuju dengan LGBT. Betul? Pasti dia tidak akan setuju dengan pesta seks. Dia tidak akan setuju dengan perempuan buka aurat. Dia tidak akan setuju dengan diskotik. Dia tidak akan setuju dengan jual khamar di pinggir jalan. Maka ini berbahaya, mesti dimusnahkan. Nyambung? Paham? Insya Allah kalau berakal paham. Tidak bakal minum ya kak. Jadi orang yang bingung itu, mengapalah orang berpenampilan bagus, ganteng, orang yang pakai pakaian bersih, suci, rajin sholat ke masjid, mengapa dicurigai, mengapa dikatakan akan menjadi antek-antek, sarang-sarang, bibit-bibit teroris, mengapa akan dikatakan radikal? Karena memang dia ke depan berbahaya untuk kehidupan perbuatan mungkar. Karena mereka pasti akan melihat kemungkaran itu, mereka akan berteriak, mereka akan berkatakan itu mungkar. Karena mereka sudah diajarkan ayat kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar. Inti daripada sholat itu apa? Sholat itu bukan sekedar takbiratul ihram, duduk, bukan. Inti daripada sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu yang tak mau. Silakan ramaikan masjid, silakan ramaikan majelis zikir, tapi jangan ganggu orang berbuat mungkar. Yang penting mereka tidak mengganggu kita. Nggak apa-apa mereka mabuk di sana. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Kiai, Tuan Guru, Buya. Yo, itu ada orang mabuk pacaran di sana, pesta seks LGBT. Nggak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu masjid kita. Yang penting kita zikir. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebulan kemudian datang laporan, Buya, yo,
mereka sudah mulai mendekat Buya. Tidak apa-apa, yang penting mereka tak mengganggu masjid kita. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, Buya, masjid kita sudah dikepung, mereka mau ambil, barulah kita ribut. Terlambat. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan malam ini tadi, pembagian piala, penghargaan piagam juara tahfiz Quran, pembagian piala, piagam, penghargaan, ceramah, tausiah, khutbah, inilah yang akan mengisi masjid kita 20-30 tahun yang akan datang. Allahu Akbar. Dipoto mereka tadi, dicetak fotonya, ditempel di dinding. Mereka akan jadi kepala rumah tangga, akan menjadi imam, akan menjadi khatib. Anak cucu mereka akan melihat, "Ako, ayah, abah, apa ini?" Ikulah gambar abah 30 tahunan lalu di Masjid apa? Masjid Nurul Huda. Di mana Ustaz tu gini? Matilah. Ustaz yang berfoto membagi tadi, Ustaz Abdul Somad yang berfoto membagi tadi. Tapi insya Allah itulah amal yang mengalir. Kita mati selesai tamat, tapi dunia ini tak selesai. Apa yang kita tanam malam ini, apa yang kita ajarkan untuk mereka, apa yang kita buatkan lomba musabaqah, apa yang kita tampilkan, itulah yang akan mengalir ke makam kita. Maka yang kita terima hari ini adalah perjuangan dari Inyak Canduang, perjuangan dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, perjuangan dari Syekh Ibrahim Musa Parabek, perjuangan dari Kiai, perjuangan dari Inyak Jaho, perjuangan dari Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, perjuangan dari Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Perjuangan mereka dululah maka kita sekarang ini masih bertauhidkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau hari ko Abdul Somad ceramah di bumi Minangkabau, maka yang dihadapi kok bukan jamaah Ustaz Abdul Somad, iko adalah jamaah inya-inya, jamaah ulama-ulama awak nan dulu berhasil, yang mereka tanam, mereka siram, mereka jaga, mereka pelihara, berbunga dia. Bunganya itulah yang sekarang hadir. Jamaah kita adalah 20-30 tahun akan datang. Oleh sebab itu keberhasilan bukan sekarang. Jangan mau dipuji disanjung-sanjung dulu, karena ini adalah jamaah buah dari yang ditanam mereka dulu. Bumi Minangkabau tidak hanya mengeluarkan makanan yang lezat, tidak hanya mengeluarkan kelapa, santan, rendang, cubada, kurang barale, tapi juga mengeluarkan para alim ulama sampai hari ini. Jadi kenapa kami dikawal sebelah kanan Ustadz Zulkifli M. Ali, sebelah kiri Ustadz Jelfatullah, untuk menunjukkan bahwa Abdul Somad datang bukan petantang petenteng dari Pekanbaru, dari Riau, ndak. Iko nan duo ko udah-udamu. Ambo datang ke Mesir, Ustadz Zulkifli M. Ali sudah pindah ke Libya tahun 96. 2 tahun ialah sampai di Libya, baru ambo tiba 98 ke Mesir. Jadi jauh sebenarnya, memanggil datuk ambo ke Ustaz. Kalau secara keilmuan ambo basuh dengan Ustadz Jel, lalu kemudian sampailah ambo di mama ceramah itu. Memang ambo menanya ke senior-senior dulu. Ke Aceh ambo ceramah, ambo tanya senior dulu. Di situ ada Tengku Fadil Rahmi, itu 2 tahun senior ambo. Pergi ke Medan, ambo tanya dulu Ustadz Tengku Zulkarnain yang tahu seluk-beluk Medan. Ambo pergi ke Jambi, Ustadz Dahrizal Dahlan LC, nya senior. Sebab sahibud dar a'lamu bidarihi, nan punya rumah, tuan rumah lebih tahu apa isi rumahnya. Apalagi kini banyak di situ jebakan-jebakan Batman. Ndak hati-hati awak, karena ya awak. Jadi mau tanya dulu, Dajjal, itu panggilan di handphone kalau di depan jamaah Ustaz. Ustaz Jelfa, Ustaz Jelfatullah, aman. Baru kamu masuk. Jadi bukan Abdul Somad kotamu yang petantang potenteng datang. Begitu juga tanya dengan Ustadz Tengku Zulkarnain.
dengan Ustadz Zulkifli M. Ali. Mudah-mudahan silaturahim malam iko membuat bumi Minangkabau bukan dengan kehadiran kami menjadi lebih baik, tapi kita berharap tetaplah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah yang dapat ambo sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat awak basamo. Tapi yang terpenting adalah bagaimana demokrasi iko diisi oleh orang-orang baik. Kalau orang baik mengisi demokrasi, demokrasi menjadi baik. Tapi kalau demokrasi diisi oleh orang tidak baik, maka dia pun menjadi tidak baik. Itu kesimpulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.